Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi taufik, nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita berkemampuan untuk mengadakan kajian rutin kita. Baik, kita masih membahas sifatun wa mizatu ahli sunnati wal jamaati, sifat-sifat dan karakter ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wabil jumlah globally secara umum, ya. Wabil jumlah secara umum fahum ahsanun nasi akhlaqon. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Apanya? Akhlaknya. Fa wabil jumlah, dan secara umum globally fahum, maka mereka ahsanun nasi, sebaik-baiknya manusia, akhlaqon, akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu, orang kadang-kadang rancu antara akhlak dan adab gitu ya. Apa itu akhlak? Akhlak itu fisik batin. Manusia ada, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, manusia ada fisik zahirnya, ada fisik batinnya. Nah, fisik zahir yang kelihatan itu, fisik zahir kulitnya mulus, nah itu namanya fisik zahir. Ya, kemudian tenaganya kuat, nah itu namanya fisik zahir. Kemudian perutnya bidang, kata Pak Hedi, dengan dadanya lurus gitu ya, itu namanya fisik zahir gitu ya. Nah, sebagaimana fisik zahir itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, fisik batin juga begitu. Fisik batin juga begitu. Nah, fisik batin itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, fisik zahir yang sudah bagus, yang merupakan anugerah dari Allah, disyukuri, langsung dikasih kulit mulus dari Allah, udah bagus berarti. Kemudian suatu ketika ada jerawatnya, ada lukanya, itu berarti kurang bagus. Nah, yang kurang bagus mesti diupayakan biar bagus. Jadi sebagaimana fisik zahir ada dua macam, baik dari sononya, ya, sudah baik dari sononya, baik sebagai anugerah dari Allah langsung. Ada yang baik tapi harus mengupayakan sendiri. Wah, ini jerawat, diobatin biar jadi mulus. Wah, ini ada luka, maka diobatin biar gak ada luka sehingga kulitnya kembali mulus. Nah, perutnya buncit, diusahakan biar bidang, ya, begitu. Nah, ini namanya yang kurang bagus biar menjadi bagus. Fisik batin juga begitu, kata Syekh Utsaimin. Fisik batin, ada orang yang sudah dikasih akhlak bagus, dia jujur, dia murah senyum, dia peduli sama sekitar, dia ringan tangan, tapi dia sombong. Wah, jadi ABCDE itu bagus, Allah anugerahkan, tetapi menjadi orang yang merendahkan diri, dia belum bisa. Dia selalu harus tampil dan menunjukkan ini loh aku gitu ya. Ini berarti sisi yang buruk yang bagi dia belum bagus, yang dia harus memperbaikinya. Nah, ada orang lain gak begitu. Orang lain merendahkan diri, tidak sombong, peduli sekitar, jujur, kemudian apalagi ringan tangan, tapi nggak bisa senyum. Jadi wajahnya ditekuk, betatut gitu ya, angker sangar gitu. Jadi nggak bisa senyum. Nah, maka ini yang lainnya sudah bagus, tapi dia nggak bisa senyum, itu sesuatu yang harus dia upayakan. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala,
Kalau dia memiliki akhlak yang bagus dari sononya sebagai anugerah dari Allah langsung, namanya akhlak toba'. Akhlak toba', toba'in. Tapi kalau seseorang punya akhlak bagus bukan dari sononya, karena Allah belum kasihkan, dia bisa memiliki akhlak yang bagus karena mengupayakannya sendiri. Namanya apa Mas Salman? Namanya tatobbu'. Namanya tatobbu'. Nah, lebih lanjut di dalam kitab Makarimul Akhlak dibahas mana yang lebih utama, orang punya akhlak toba' atau tatabbu'. Mana yang lebih utama? Punya akhlak toba' atau tatabbu'. Yang lebih utama kata Syekh Utsaimin yang toba'. Soal akhlak yang toba' itu dalam segala keadaan dimanapun dan bagaimanapun kapanpun pasti akan muncul dengan sangat mudahnya. Karena akhlak ini menyatu dengan dirinya, akan sangat muncul dengan mudahnya. Maka lebih utama. Tapi dari sisi pahalanya lebih banyak pahala yang tatobbu'. Soalnya dia mendapatkan akhlak mulia itu karena terapi gitu ya, menerapi dirinya, berlatih pada dirinya. Makanya pahalanya lebih banyak. Kalau akhlaknya bagus, maka akan lahir adab-adab yang bagus. Jadi adab itu aplikasi dari akhlak. Jadi adab itu aplikasi dari akhlak. Dia sama orang tua sangat hormat. Ya, adab kepada orang tua harus begitu. Karena dia memiliki fisik batin yang bagus. Maka akan terjawentahkan pada perilakunya. Ini kandungan akhlak yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kandungan akhlak ada 3. Yang pertama kaful adha. Kaful adha, menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain. Apapun yang bisa menyakiti orang lain kita tahan. Mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan. Mungkin menyakiti secara harta, menyakiti secara kehormatan. Pokoknya apa yang bisa menyakiti orang lain kita tahan. Namanya kaful adha. Kaful adha. Yang kedua, badlun nada. Badlun nada, mengerahkan suatu kelebihan yang dimiliki atau suatu potensi yang dimiliki untuk kemaslahatan orang lain. Apa punya kelebihan tenaga, orang lain butuh kita bantu. Punya kelebihan pemikiran, punya kelebihan waktu, orang lain butuh kita bantu. Apapun yang merupakan kelebihan, potensi, misalnya jabatan, karena posisinya sebagai orang terpandang, yang kalau ngomong Pak Lurah denger gitu ya. Suatu ketika ada antrian panjang, yang paling belakang kok bapak-bapak tua, kasihan ngantrinya panjang, bapak-bapak tua ngantri di belakang, dia ngomong Pak Lurah, Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah, itu bapak-bapak tua apa gak didahulukan? Oh siap, mana Pak itu? Didahulukan. Kenapa bisa didahulukan? Soalnya ini orang terpandang, kalau ngomong didengar, maka dia menggunakan jabatannya untuk kemaslahatan orang lain. Semacam itu akhlak yang bagus. Ini badlun nada. Yang ketiga apa? Tolaqatul wajh, murah senyum. Jadi murah senyum itu bagian dari akhlak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.